Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Ganefri PhD, Rektor Universitas Negeri Padang, Ibu Profesor Yeni Rozimila, PhD, Direktur Program Pascasarjana, Bapak Profesor Dr. Atmajaki, MPD, Wakil Direktur 1, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan, MPD, Koordinator Program Studi Ilmu Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda, MA, Promotor, Bapak Dr. Hairani, MPD, Co-Promotor, Bapak Profesor Dr. Muhayyar, MPD, Penguji, Bapak Profesor Dr. Amjar, MPD, Penguji, dan Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah, Penguji Eksternal. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kreativitas, Interaksi Sosial, Motivasi Berwirausaha, dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap minat wirausaha mahasiswa Universitas Negeri Padang. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah rendahnya minat wirausaha mahasiswa Universitas Negeri Padang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah minimnya mahasiswa yang mengajukan proposal PMB setiap tahunnya. Nah, dari data 3 tahun terakhir yang peneliti ambil terdapat, yakni pada tahun 2017 jumlah mahasiswa UNP sebanyak 38.851 mahasiswa. Sementara yang mengajukan proposal PMB itu hanya 120 proposal dengan keterlibatan mahasiswa 555 mahasiswa atau setara dengan 1,43%. Pada tahun 2018 jumlah mahasiswa UNP 42.299 mahasiswa, sedangkan yang mengajukan proposal PMB itu hanya 134 proposal dengan keterlibatan mahasiswa 536 mahasiswa atau setara dengan 1,27%. Dan untuk tahun 2019 jumlah mahasiswa UNP 43.518 mahasiswa, sedangkan yang mengajukan proposal itu hanya 147 proposal dengan keterlibatan mahasiswa 584 mahasiswa atau setara dengan 1,34%. Idealnya dengan melalui program PMB yang ada di perguruan tinggi ini dapat merubah mindset mahasiswa dari yang semula berorientasi sebagai pencari lapangan kerja berubah menjadi penyedia lapangan kerja. Karena saat ini lulusan perguruan tinggi dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerja. Mahasiswa tidak hanya berpikir hanya untuk berburu pekerjaan, karena saat ini bukan lagi eranya mencari kerja, tetapi bagaimana mampu menciptakan lapangan kerja untuk meringankan beban pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja. Namun kenyataannya, lulusan perguruan tinggi sekarang justru menambah beban pemerintah, yakni sebagai pencari kerja. Dan lulusan perguruan tinggi lebih berorientasi sebagai pencari kerja. Akibatnya, pengangguran terdidik terus meningkat. Karena lulusannya sekarang lebih memilih jadi karyawan daripada harus menjadi pelaku wirausaha itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, kurangnya minat dan kesadaran mahasiswa untuk berwirausaha. Yang kedua,
adanya kepribadian mahasiswa yang kurang percaya diri untuk memulai dan mencoba suatu usaha. Ketiga, kurangnya interaksi sosial dan komunikasi mahasiswa dengan orang lain. Keempat, tidak adanya motivasi mahasiswa dari lingkungan keluarga untuk mencoba berwirausaha. Yang kelima, tingginya motivasi mahasiswa yang telah diwisuda untuk menjadi pegawai negeri sipil dibandingkan menjadi wirausaha. Keenam, kurangnya pengetahuan mengenai kewirausahaan. Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah minat wirausaha mahasiswa merupakan masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang rumit dan kompleks. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan kendala lainnya, maka penelitian ini dibatasi pada 5 faktor sekaligus merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap minat wirausaha mahasiswa, yaitu X1, kreativitas, X2, interaksi sosial, X3, motivasi berwirausaha, X4, pengetahuan kewirausahaan, dan Y, minat wirausaha. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah kreativitas berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha mahasiswa? Yang kedua, apakah interaksi sosial berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha mahasiswa? Ketiga, apakah motivasi berwirausaha berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha mahasiswa? Keempat, apakah pengetahuan kewirausahaan berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha mahasiswa? Kelima, apakah kreativitas berpengaruh langsung terhadap pengetahuan kewirausahaan? Keenam, apakah interaksi sosial berpengaruh langsung terhadap pengetahuan kewirausahaan? Dan ketujuh, apakah motivasi berwirausaha berpengaruh langsung terhadap pengetahuan kewirausahaan? Dan kedelapan, apakah kreativitas berpengaruh tidak langsung terhadap minat wirausaha mahasiswa melalui pengetahuan kewirausahaan? Kesembilan, apakah interaksi sosial berpengaruh tidak langsung terhadap minat wirausaha melalui pengetahuan kewirausahaan? 10. Apakah motivasi berwirausaha berpengaruh tidak langsung terhadap minat wirausaha melalui pengetahuan kewirausahaan? Dan ke-11, apakah kreativitas, interaksi sosial, motivasi berwirausaha, dan pengetahuan kewirausahaan berpengaruh bersama-sama terhadap minat wirausaha? Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ada tidaknya pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel berikut ini. 1. Kreativitas berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha mahasiswa. 2. Interaksi sosial berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha mahasiswa. Ketiga, motivasi berwirausaha berpengaruh langsung terhadap minat wirausaha mahasiswa. Keempat, kreativitas berpengaruh langsung terhadap pengetahuan kewirausahaan. Dan kelima, interaksi sosial berpengaruh langsung terhadap pengetahuan kewirausahaan. Keenam, motivasi berwirausaha berpengaruh langsung terhadap pengetahuan kewirausahaan. Ketujuh, motivasi berwirausaha berpengaruh langsung terhadap pengetahuan kewirausahaan. Kedelapan, kreativitas berpengaruh tidak langsung terhadap minat wirausaha melalui pengetahuan kewirausahaan. 9. Interaksi sosial berpengaruh tidak langsung terhadap minat wirausaha melalui pengetahuan kewirausahaan. 10. Motivasi berwirausaha berpengaruh tidak langsung terhadap minat wirausaha melalui pengetahuan kewirausahaan. Ke-11, kreativitas, interaksi sosial, motivasi berwirausaha, pengetahuan kewirausahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat kewirausaha. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini, dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan acuan untuk penelitian lanjutan mengenai hubungan kreativitas, interaksi sosial, motivasi berwirausaha, dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan kajian dalam meningkatkan kreativitas,
interaksi sosial, motivasi berwirausaha, dan pengetahuan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan minat wirausaha mahasiswa Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, bagi Universitas Negeri Padang, sebagai sumbangan bahan bacaan di perpustakaan Universitas Negeri Padang, dan bagi pengembang ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan nuansa baru bagi pengembangan ilmu dan memberikan inovasi tentang pengaruh kreativitas, interaksi sosial, motivasi berwirausaha, dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Selanjutnya, bagi peneliti untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang pentingnya berwirausaha yang melibatkan variabel-variabel lainnya dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian yang relevan di kemudian hari. Kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel, yakni variabel minat wirausaha, penelitian ambil dari Sumadi Suryabrata 2002, Surya 2004, Muhar 2015, Subandono 2007. Dan variabel kreativitas penelitian ambil dari Munandar 2012, Pretorius 2005, Slameto 2010. Untuk variabel interaksi sosial, penelitian ambil dari Chaplin 2011, Burhan 2009, dan Wagito 2007. Variabel motivasi berwirausaha, penelitian ambil dari Umar Hamalik 2002, Edelman 2010, Suryana 2011. Dan variabel pengetahuan kewirausahaan, peneliti ambil dari Kunto Wicaksono 2012, Nurbaya, dan Murdianto 2012. Hipotesis penelitian ini dapat dilihat dari slide berikut. Model dan konstelasi penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Metode penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu metode analisis jalur. Populasi dari penelitian ini diambil dari mahasiswa Universitas Negeri Padang tahun masuk 2017, 2018, dan tahun 2019. Data populasi dapat dilihat pada slide berikut. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode proporsional random sampling, dan penentuan jumlah sampel merujuk pada rumus yang dibuat oleh Taro Yamane. Oleh sebab itu, didapatlah masing-masing jumlah sampel di setiap fakultas sebanyak 25 responden. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, sedangkan alat pengumpul datanya merupakan daftar pertanyaan. Untuk instrumen penelitian ini, kelima variabelnya menggunakan angket. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 2 analisis, yakni analisis deskriptif dan analisis induktif. Hipotesis dari statistik dari penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Rangkuman dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata dari masing-masing variabel, yakni X1 130,24, X2 162,97, X3 184,17, dan X4 60,51, dan Y 221,36. Adapun rangkuman analisis uji normalitas dengan sampel 200 responden, dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa semua variabel berdistribusi normal karena taraf signifikansi semua variabel lebih dari 0,05.
Untuk variabel X1 didapat hasil X2 hitungnya sebesar 0,911, sedangkan untuk signifikannya sebesar 0,377. Variabel X2 didapat hasil X2-nya sebesar 0,802, sedangkan untuk signifikansinya sebesar 0,540. Variabel X3 didapatkan hasil X2 hitungnya sebesar 0,831, sedangkan untuk signifikansinya sebesar 0,495. Variabel X4 didapat hasil X2 hitungnya sebesar 1,240, sedangkan untuk signifikannya sebesar 0,092. Dan untuk variabel Y didapat hasil X2 hitungnya sebesar 0,758, sedangkan untuk signifikannya sebesar 0,614. Nah, dari rangkuman hasil pengujian linearitas, pengaruh variabel penelitian dapat menggunakan teknik uji P. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa semua variabel dinyatakan linear karena semua nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dan dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa variabel X1 dengan Y terdapat hubungan yang linear dengan nilai F hitung 1,186 dan nilai signifikannya 0,222. Dan semua variabel baik X1, X2, X3, X4 itu semuanya F tabelnya 2,42. Adapun rangkuman hasil pengujian signifikansi persamaan regresi. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa semua variabel dinyatakan sangat signifikan karena hasil signifikansi semuanya kecil dari 0,01. Hal ini dapat dilihat dari tabel bahwa X1 dan Y nilai F hitungnya sebesar 63,047 dan signifikannya sebesar 0,00. Untuk X2 dan Y nilai F hitungnya sebesar 82,808 dan signifikannya sebesar 0,00. Untuk X3 dan Y, nilai F hitungnya sebesar 92,420 dan signifikannya sebesar 0,00. Untuk X4 dan Y, nilai F hitungnya sebesar 44,796 dan signifikannya sebesar 0,00. Dan untuk X1 dan X4, nilai F hitungnya sebesar 47,032 dan signifikannya sebesar 0,00. Untuk X2 dan X4, nilai F hitungnya sebesar 47,408 dan signifikannya sebesar 0,00. Dan untuk X3 dan X4, nilai F hitungnya sebesar 43,340 dan signifikannya sebesar 0,00. Adapun ringkasan analisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Setelah dilakukan uji hipotesis, didapatlah hasil sebagai berikut. Untuk pengaruh langsung antara kreativitas terhadap minat wirausaha Y, terdapatlah hasil persentase 24,11%. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsung antara X1 terhadap Y melalui X4 didapatkan hasil sebesar 9,3%. Jadi total persentase pengaruh langsung maupun tidak langsung antara X1 terhadap Y yaitu sebesar 33,41%. Nah, ternyata dari kajian di atas itu dapat disimpulkan bahwa sumbangan terbesar yang mempengaruhi minat wirausaha baik langsung maupun tidak langsung yaitu berasal dari motivasi berwirausaha X3
terdapat minat wirausaha terhadap minat wirausaha Y dengan angka 42,1%. Sumbangan terbesar kedua adalah interaksi sosial X2 dengan angka 39,9%. Sedangkan kreativitas X1 memperoleh angka 33,41%. Jadi total semua pengaruh variabel lain sebesar 82,17%. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni 1. Terdapat pengaruh langsung kreativitas terhadap minat wirausaha sebesar 24,11%. 2. Terdapat pengaruh langsung interaksi sosial terhadap minat wirausaha sebesar 29,5%. Ketiga, terdapat pengaruh langsung motivasi berwirausaha terhadap minat wirausaha sebesar 31,8%. Keempat, terdapat pengaruh langsung pengetahuan kewirausahaan terhadap minat wirausaha sebesar 18,5%. Kelima, terdapat pengaruh langsung kreativitas terhadap pengetahuan kewirausahaan sebesar 19,2%. Dan keenam, terdapat pengaruh langsung dari interaksi sosial terhadap pengetahuan kewirausahaan sebesar 20%. Ketujuh, terdapat pengaruh langsung motivasi berwirausaha terhadap pengetahuan kewirausahaan sebesar 18%. 9. Terdapat pengaruh tidak langsung kreativitas terhadap minat wirausaha melalui pengetahuan kewirausahaan sebesar 9,3%. 9. Terdapat pengaruh tidak langsung interaksi sosial terhadap minat wirausaha melalui pengetahuan kewirausahaan sebesar 10,4%. 10. Terdapat pengaruh langsung pengetahuan kewirausahaan terhadap minat wirausaha sebesar 18,5%. 11. Terdapat pengaruh tidak langsung motivasi berwirausaha terhadap minat wirausaha melalui pengetahuan kewirausahaan sebesar 10,3%. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh bersama-sama kreativitas, interaksi sosial, motivasi berwirausaha, dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat wirausaha sebesar 6,47%. Adapun implikasi dalam penelitian ini, yakni upaya untuk meningkatkan minat wirausaha melalui peningkatan kreativitas, yakni bisa dilakukan dengan menjalin relasi dengan orang-orang yang kreatif. Dengan menjalin dengan orang-orang kreatif, maka kita juga akan tertular menjadi orang yang kreatif. Yang kedua juga bisa dilakukan dengan senantiasa melakukan eksperimen. Dan ketiga, peka terhadap lingkungan sekitar. Biasanya orang yang kreatif selalu peka terhadap lingkungan sekitar untuk melihat peluang apa yang ada di sekitar tempat berada tersebut. Maka biasanya dengan kreativitasnya akan mengetahui peluang apa yang bisa diambilnya. Dan keempat, perlu untuk selalu semangat menambah ilmu-ilmu baru. Dan kelima itu harus cekatan. Sebagai orang kreatif itu selalu cekatan. Apabila tidak cekatan, maka biasanya peluang itu diambil oleh kompetitor lainnya. Dan yang kedua, upaya untuk meningkatkan minat wirausaha melalui peningkatan interaksi sosial. Itu bisa dilakukan dengan memiliki sikap positif. Karena dengan sikap positif tersebut, maka yang kita dapatkan juga hal-hal yang positif. Yang kedua bisa dilakukan dengan cara memperbanyak silaturahmi. Karena dengan semakin banyak silaturahmi, maka pintu rezeki juga akan semakin terbuka. Dengan bersilaturahmi tersebut, maka kita akan banyak mendapatkan pengalaman dari berbagai macam pengalaman dari lingkungan kita. Perbanyak silaturahmi dengan para pelaku wirausaha. Yang ketiga, yaitu lakukan komunikasi dengan baik. Apabila komunikasi baik, komunikasi kita baik dengan lingkungan,
maka yang kita dapatkan juga sesuatu hal yang baik. Yang ketiga, upaya untuk meningkatkan minat wirausaha melalui peningkatan motivasi. Bisa dilakukan dengan cara yakni menentukan satu goal yang ingin dicapai. Maka dengan adanya yang akan dicapai, biasanya motivasi kita juga akan tinggi untuk mewujudkan apa yang ingin kita capai tersebut. Yang kedua, bisa pula kita berkaca pada milenial sukses sekarang ini, karena banyak para usahawan muda sekarang yang sukses dengan sistem bisnisnya. Tidak ada salahnya kita belajar dengan beliau. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas bisnis. Kalau di Padang ini komunitas bisnis banyak, termasuk itu ada EU Entrepreneur University yang berada di Padang, bisa melakukan pelatihan di sana. Maka dengan 2 bulan pelatihan biasa dijamin peserta pelatihan itu akan menguasai berbagai macam jenis usaha. Yang keempat, bisa juga dengan cara membaca buku-buku inspiratif, dan juga bisa kita membuat sesuatu yang kita ciptakan setiap hari itu sesuatu yang produktif. Lalu keempat, upaya untuk meningkatkan minat wirausaha melalui peningkatan pengetahuan kewirausahaan, yaitu bisa dilakukan dengan mengikuti kelas wirausaha yang baik yang diadakan di kampus maupun yang diadakan oleh pihak luar, apalagi yang diadakan oleh para praktisi. Biasanya beliau tidak pelit untuk berbagi ilmunya, sehingga kita dapat dengan cepat menyerap ilmu dari praktisi tersebut. Yang kedua, bisa juga kita untuk menambah pengetahuan itu, kita belajar dari pengalaman dari orang yang sudah sukses terlebih dahulu, sehingga kegagalan beliau tidak perlu pula kita contoh, kita ambil positifnya, sehingga kita dapat menjalankan usaha dengan lancar. Dan ketiga juga, kita bisa meningkatkan pengetahuan itu dengan cara membaca buku-buku bisnis yang banyak di pasaran. Dan keempat, juga bisa kita belajar dari program TV seperti yang ditanyakan oleh TV One, pengusaha muda mandiri. Ada pembelajaran di sana yang bisa kita ambil, terutama untuk pemula-pemula wirausahawan. Dan yang kelima, itu bisa juga kita belajar dari internet. Di era teknologi ini tidak ada yang sulit. Semua ilmu bisa kita pelajari melalui internet, selagi kita memang mau untuk menjadi seorang wirausahawan. Adapun saran dari penelitian ini, pertama, mahasiswa hendaknya aktif mencari pengetahuan dan keterampilan mengenai kewirausahaan dengan berpartisipasi dalam kegiatan kewirausahaan. Juga rajin mencari informasi seputar kewirausahaan melalui berbagai sumber seperti buku, internet, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, mahasiswa hendaknya semangat untuk membuat proposal usaha yang bisa diajukan ke universitas, di mana universitas pada sekarang ini banyak sekali memfasilitasi untuk kegiatan para wirausahawan ini. Yang ketiga, diharapkan bagi lembaga atau pihak universitas untuk lebih sering lagi melakukan motivasi terhadap mahasiswa dalam hal kewirausahaan. Karena jika kita lihat besarnya minat mahasiswa untuk berwirausaha, dan ini harus diimbangi dengan layanan dari kampus, terutama dalam mengaplikasikan minat berwirausaha tersebut agar minat yang ada itu tidak sia-sia. Yang keempat, dosen diharapkan lebih aktif dalam pengelolaan proses pembelajaran, terutama dalam hal bimbingan mahasiswa untuk berwirausaha. Karena dari penelitian ini sudah terlihat bahwa sangat besar minat mahasiswa untuk berwirausaha, dan diharapkan ke depan pengampu mata kuliah kewirausahaan ini tidak hanya memenuhi persyaratan dari segi akademik, tetapi juga sebagai pelaku wirausaha itu sendiri, sehingga lebih mudah untuk mengarahkan mahasiswa menjadi pelaku wirausaha.
Dan bagaimana mungkin seorang dosen bisa membimbing mahasiswa untuk berwirausaha, sementara dosennya sendiri belum pernah mencoba untuk berwirausaha. Yang kelima, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk berwirausaha, khususnya pada usaha kreatif. Demikian presentasi disertasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.